Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Kuswandi, NPM 202191012 dari kelas A Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan peserta didik, yaitu konsep belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan atau sebagai hasil pengalamannya sendiri dan interaksi dengan lingkungannya. Belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang bersifat relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya yang melibatkan proses kognitif. Oleh karenanya, pemahaman yang benar mengenai arti belajar dengan segala aspek, bentuk, dan manifestasinya mutlak diperlukan oleh para pendidik, khususnya para guru. Kekeliruan atau ketidaklengkapan persepsi mereka terhadap proses belajar, hal-hal yang berkaitan dengan mungkin akan mengakibatkan kurang bermutunya hasil pembelajaran yang dicapai peserta didik. Adapun di sini dijelaskan definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hudoyono 1990, belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang atau seseorang dikatakan belajar bila dapat diasumsikan dalam diri orang itu menjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. 2. Menurut Hamalik 2010, belajar adalah bukan suatu tujuan tetapi merupakan proses untuk mencapainya tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalamannya. 3. Adapun menurut Sudirman 2008, belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkai kegiatan, misalnya membaca, menulis, dan sebagainya, serta belajar itu akan lebih baik jika si subjek mengalami dan melakukannya. 4. Menurut Syah 2008, belajar merupakan tahap perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam siswa, atau perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke arah yang lebih menuju daripada keadaan sebelumnya. Menurut Thursman Hakim, belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuannya. Adapun di sini dijelaskan prinsip belajar. Prinsip belajar yaitu prinsip belajar yang dapat dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang berbeda dan oleh setiap siswa secara individual. Menurut Slameto mengungkapkan bahwa prinsip belajar yaitu berdasarkan persyaratan yang diperlukan untuk belajar. 1. Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Belajar perlu lingkungan yang menantang di mana anak dapat mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan efektif. Belajar perlu interaksi siswa dengan lingkungannya. 2. Sesuai hakikat belajar. 1. Belajar itu proses kontinu. Maka
harus tahap demi tahap menurut perkembangannya. 2. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan discovery. 3. Sesuai materi atau bahan yang harus dipelajari. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur penyajian yang sederhana sehingga siswa mudah menangkap pengertiannya. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya. 4. Syarat keberhasilan belajar. Belajar memerlukan sarana yang cukup sehingga siswa dapat belajar dengan tenang. Repetisi dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar pengertian atau keterampilan atau sikap itu mudah mendalam pada siswa. Adapun karakteristik belajar. Karakteristik belajar yaitu setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Karakteristik perilaku belajar ini dalam beberapa pustaka rujukan, antara lain menurut Surya disebut juga sebagai prinsip-prinsip belajar. Di antaranya ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah 1. Perubahan intensional. 2. Perubahan positif dan aktif. 3. Perubahan itu efektif dan fungsional. Perubahan intensional yaitu perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain bukan kebetulan. 2. Karakteristik perubahan positif dan aktif. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar yang bersifat aktif dan positif. Positif artinya baik, bermartabat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan yang diperoleh sesuatu yang baru. 3. Perubahan efektif dan fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yaitu berhasil guna. Artinya, perubahan tersebut membawa makna dan bermanfaat tertentu bagi siswa dan siswi. Selain itu, perubahan proses belajar bersifat fungsional dalam arti bahwa ia relatif menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan, perubahan tersebut dapat diperoleh dan dapat dimanfaatkan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.